Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami dari IKA berkumpul bersama ibu guru SMP 1 Cimalaka, di mana kami ingin tahu bahwa di SMP 1 Cimalaka ini ada program yang namanya Takoka. Sekilas kami melihat dan menyaksikan ini adalah program yang luar biasa, sangat menyentuh hati, sangat membantu untuk kelangsungan anak-anak ini. Namun untuk lebih jelasnya bagaimana program Takokak ini berjalan, bagaimana caranya dan sasarannya ini, maka kita perkenalkan saja kepada rekan-rekan semua. Panggilkan Ibu, panggilkan rekan-rekan alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Setiawati. Saya guru di SMP Negeri 1 Cimalaka, mengajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Saya mengajar di sini dari tahun 2015. Enggak, udah dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dadah Nurhayati, mengajar pelajaran matematika. Saya di sini sudah dari tahun 2011. Kebetulan dipercaya untuk memegang uang, mengelola uang Takokak. Sampai saat ini sudah 3 tahun ada? Iya, ada. Oke. Nah, Bu, awal idenya kok ada namanya Takokak, terus ada program Takokak. Awal gimana, Bu? Awal pembicaraannya gitu. Pada dasarnya mungkin kalau dengan keberadaan Takokak ini lebih terkoordinir ya Pak ya. Dulu sebelum terbentuknya Takokak ini juga Bapak Ibu guru memang sudah terbiasa membantu para siswanya, terutama wali kelas yang di wali klasi gitu. Jadi ketika ada anak yang membutuhkan bantuan yang emergensi, biasanya langsung masing-masing gitu. Kemudian kesininya ide tersebut kan tadinya berarti sporadis ya Pak ya. Bagaimana kalau kita koordinir supaya lebih rapi, kemudian anak-anak yang membutuhkan juga supaya lebih banyak terjangkau gitu. Kemudian kok namanya Takokak sih? Sebenarnya ini hanya namanya nemu aja ya Bu Dadah ya, nemu gitu ya, Takokak apa ya yang pantasnya gitu. Jadi Takokak itu, mangga Bu Dadah, Takokak seperti apa sih? Kita nemu namanya dari mana gitu? Nggak tahu akronim, nggak tahu apa ya, spontan waktu itu di guru. Udah kita asalnya kan kita punya bekas teller. Saya kasih nama, ditulisan kita kasih nama apa ya supaya guru-guru tiap pagi ngenceleng. Udah Takokak aja. Ada teman kita yang bilang seperti itu, tabungan untuk anak sekolah. Asa nggak nyambung sebenarnya, tapi sama kita udah langsung diterima seperti itu. Biar lebih enak, lebih mudah diingat gitu ya. Ada agak nyambungnya sedikit, banyaknya enggak. Tapi tujuannya itu. Takokak ini kan kalau di Sunda makanan sejenis tumbuhan ya, sejenis tumbuhan gitu. Tidak terlalu banyak dilirik gitu, tapi memang ada manfaatnya gitu. Mungkin kita pun ini sebenarnya hanya sebuah langkah-langkah kecil gitu. Karena kita prihatin gitu ketika keluar dari kelas ada Bapak Ibu guru, "Hai, anak di kelas saya udah 3 hari nggak sekolah, kenapa nggak sekolahnya? Saya mah nggak punya ongkos." Satu bicara seperti itu, datang lagi satu berbicara seperti itu, datang lagi satu seperti itu. Terus kami ibu-ibu sambil ngobrol, sambil botram di jam istirahat gitu, ini pasti bukan hanya 3 orang gitu, ini pasti bukan hanya 5 orang gitu. Pasti lebih banyak lagi anak-anak yang kondisinya seperti itu gitu. Mari kita sisir. Jadi ini kata Bu Dadah teh, Butia coba tuh disisir dari semua kelas, kita kumpulkan dulu berapa jumlah yang harus kita bantu, berapa uang yang kita butuhkan. Ya, kita coba aja dulu gitu, kita mampunya seberapa gitu. Jadi dari hal tersebut kemudian terkumpul berapa sekian anak gitu. Kita bantu dulu deh yang emergensi, yang memang benar-benar dia tidak bisa sekolah karena tidak punya ongkos. Akhirnya disaring lagi. Berapa ketemunya terakhir? 10-an orang ya? 10 orang. Kemudian gimana caranya kita ini uangnya dari mana? Jadi uangnya itu
dari uang jajan kami, uang dapur, istilahnya mah uang dapur. Kadang-kadang ada bapak ibu guru yang jajan somai uangnya 10.000, kemudian dijajankan 5.000, yang 5.000-nya udah dah ya karena takoka. Sampai segitunya gitu, saking inginnya membantu gitu ya Bu Dadah ya. Bagaimana mungkin teman-teman kalau untuk keuangan Bu Dadah yang lebih tahu seberapa sih teman-teman membantunya gitu. Kumaha wae cara ngabantunya, kapan saja mungkin Bu Dadah yang bisa menjelaskan untuk itu. Di depan meja saya itu ada keller Pak. Jadi kalau siapapun masukin aja uang ke keller itu tidak masalah. Mereka tanpa nama, ibu bapak ibu, kalau saya tidak dituliskan namanya nggak masalah ya, nama bapak ibu, oh nggak masalah sauratnya. Tapi saya selalu terbiasa, mangga bilih ini laporannya diperlukan gitu karena kita harus terbuka juga. Mungkin ada yang habis jajan keluar ada 10.000 dimasukkan, ada 20.000 dimasukkan ya. Alhamdulillah untuk waktu itu kita agak kebingungan karena uang yang terkumpul tidak mencukupi untuk anak-anak. Akhirnya kita wawancara satu-satu anak-anaknya, termasuk ya saya minta bantuan wali kelas, minta bantuan Butia juga. Seberapa penting anak ini diberi gitu, karena kita pengennya menjangkau semuanya nih. Ya akhirnya dengan cerita anak itu, wawancara anak itu mendekati gitu ya. Aduh, saya sangat prihatin ternyata ada yang harus memang saya sampai menangis lah, guru-guru juga gitu ya. Saya tidak kuat bercerita dengan keluarganya itu. Anak harus mencari uang dengan cara mencangkul, anak harus mencari rumput untuk membeli beras orang tuanya. Setelah itu sisanya buat ongkos. Jadi ini bukan penting lagi untuk dibantu, tapi memang urgent nih kita. Dan kejadian ini adalah banyak sekali di sekolah kita itu gitu. Alhamdulillah dengan bantuan ini saya sangat bersyukur ke anak-anak. Makanya dulu kami hanya memberi ongkos itu hanya untuk ongkos 6.000, kita hanya ngasih uang 6.000 sehari dikali 6 hari jadi 30 ribuan seminggu. Tapi kalian sekarang saya sampaikan kabar bahagia sama kalian sekarang boleh jajan, ada uang lebih, jadi sok jajan di sekolah. Sampai tadi anak Rehan bilang, ibu nanti saya harus jajan apa? Saya tuh sampai dia nggak pernah jajan selama ini si Rehan, dan setiap hari dia kalau ada uang saya pakai ongkos. Kalau saya jadi ada dua pilihan, mending ongkos mendingan jajan gitu Pak. Jadi tadi juga Rehan, sekarang kamu boleh jajan ya Bu, saya nanti jajan apa ya gitu. Itu adalah sangat terharu. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu Ika, donatur semuanya diberikan kelancaran rezeki sehingga bisa menjangkau anak-anak kami di sini ya. Lebih banyak lagi tentunya, mudah-mudahan gitu ya. Kemudian mungkin yang sekarang masih menjadi perhatian kita adalah untuk bantuan transportasi gitu ya. Itu yang sekarang diutamakan. Ini kejadian ini lebih parah setelah COVID Pak. Setelah COVID, sebelum COVID ada sih tapi tidak sebanyak ini gitu. Kejadian ini menjadi semakin banyak anak yang membutuhkan bantuan setelah COVID gitu. Alhamdulillah dengan kita sedang terseok-seok dengan uang takokak yang hanya recehan gitu. Kehadiran Ika sangat kami sangat membantu kami, sangat bahagia gitu, bersyukur bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di alumni ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa menjangkau lebih banyak dan hal-hal urgen lainnya, terutama mungkin tambahan adalah PSAS Ibu Bapak, pakaian seragam anak sekolah. Mungkin kalau kita masih nggak apa-apa nggak pakai baju seragam juga, yang penting berangkat ke sekolah. Tapi kan anak-anak tidak begitu ya Bu Dadah. Anak-anak ada yang berpikiran bahwa saya mah nggak mau ke sekolah karena tidak punya baju seragam seperti teman-teman gitu. Ada yang mentalnya kuat, tidak masalah saya tidak pakai baju seragam, saya tetap berangkat ke sekolah. Tapi tidak semua anak bermental baja seperti itu. Ada anak-anak yang mentalnya mungkin nggak mau sekolah dan saya emang nggak punya baju. Mungkin itu yang menjadi perhatian berikutnya setelah urusan transportasi ini teratasi gitu dengan kehadiran Ibu Bapak dari IKA. Semoga Allah melancarkan rezeki buat Ibu Bapak semuanya. Terima kasih Bapak. Begitu barangkali. Ya, alhamdulillah. Nah, rekan-rekan IKA semua sudah kita saksikan, sudah kita simak. Ternyata perjuangan ibu guru dan bapak guru di SMP Cimalaka ini luar biasa. Memperhatikan anak bukan hanya sebatas memberikan ilmu, tapi juga sampai kepada kebutuhan, keperluan yang sangat mendasar. Kenapa sampai tidak sekolah? Oh, tidak ada ongkos. Kenapa tidak sekolah? Karena tidak punya seragam. Dua aspek ini merupakan faktor utama
untuk menunjang daripada kehadiran anak usia sekolah. Maka kami mengucapkan terima kasih kepada para alumni yang sudah memberikan donasinya. Ini sangat luar biasa, sangat membantu. Dan yang kepada yang lain, mudah-mudahan seandainya ada kesempatan, Allah memberikan kesempatan, rezeki, maka marilah bersama-sama untuk memberikan donasi untuk anak-anak kita semua. Demikian, terima kasih Ibu. Sami-sami, atas Bapak. kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.